Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 11 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Math. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bab 2 subbab 2. Program linier untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi, yaitu tentang uji nilai optimum dengan uji titik. Tentunya materi matematika wajib kelas 11 bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Nah, sebelum kita belajar ini, kita telah mempelajari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan menggambar daerah penyelesaiannya. Mari kita gunakan materi tersebut untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, kita mengingat lagi, terdapat beberapa pertidaksamaan seperti contoh-contoh berikut. Bentuk umumnya ada 4 ini dengan ketentuan A dan B adalah koefisien dengan syarat A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, A dan B anggota bilangan real. Kemudian C ini adalah konstanta yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Dan XY-nya adalah variabel. X dan Y anggota bilangan real. Contohnya pertidaksamaan linier seperti ini. 2X plus Y kurang dari 5, X min Y kurang dari sama dengan 3, X min Y lebih dari sama dengan negatif 1, setengah X plus Y lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan menyusul model matematika dalam program linier. Untuk menyusun model matematika dalam permasalahan program linier, diperlukan keterampilan memahami implikasi dari suatu pernyataan yang memenuhi syarat tertentu. Contoh-contoh pernyataannya seperti berikut. X tidak kurang dari 5, artinya X-nya lebih dari sama dengan 5. X sekurang-kurangnya 6, berarti paling sedikit 6, berarti X lebih dari sama dengan 6. X tidak lebih dari 8, berarti X kurang dari sama dengan 8. X paling banyak 9, berarti X kurang dari sama dengan 9. Atau X di antara 2 dan 5, berarti ini X lebih dari 2 dan X kurang dari 5. Kemudian X kurang dari 10 tetapi tidak kurang dari 3. X lebih dari 10 artinya tidak kurang dari X lebih dari 3 artinya tidak kurang dari 3, X kurang dari 10. Nah, dalam program linier terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala adalah syarat atau pembatas dari masalah program linier. Dan yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif adalah fungsi yang dapat dioptimalkan maksimum atau minimum. Bentuk umum fungsi tujuan biasanya fxy sama dengan ax plus by. Ya, ada fungsi kendala dan ada fungsi tujuan atau objektif. Nah, kita akan menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik. Nah, untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode titik ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala masalah program liniernya. Kedua, tentukan koordinat titik-titik sudut dari daerah penyelesaian itu. 3. Substitusikan koordinat setiap titik sudut ke dalam fungsi tujuan. 4. Tentukan nilai terbesar atau nilai terkecil fungsi kendala. Nah, nilai terbesar menunjukkan nilai maksimum, sedangkan nilai minimum atau nilai terkecil menunjukkan nilai minimum. Kita akan bahas contoh soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum dari fxy sama dengan 4x plus 3y pada daerah 2x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Dari soal berikut, kita tahu bahwa fungsi kendalanya ada 4, yaitu 2x plus y kurang dari 8, x plus y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0.
Kemudian fungsi objektifnya adalah fxy sama dengan 4x plus 3y. Dan yang ditanya adalah nilai maksimum. Langkah yang pertama adalah kita akan menentukan dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 8 dibuat garis 2x plus y sama dengan 8 dan kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua juga kita dari pertidaksamaan x plus y kurang dari 5 dibuat garis x plus y sama dengan 5. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, kita juga akan menentukan daerah penyelesaiannya dari x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, dan yang setelah 1 sampai 3 kita menentukan daerahnya, yang keempat kita menentukan titik potong dari dua pertidaksamaan dari 2x plus y lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 8 dan x plus y kurang dari sama dengan 5 dengan membentuk persamaan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang keenam, menggambar daerah penyelesaian dan menentukan titik-titik sudut daerah penyelesaian dari suatu fungsi kendala. Dan yang keenam, kita dapat menentukan nilai maksimum dengan mensubstitusi atau mengganti titik-titik sudut daerah tersebut ke fungsi tujuan atau fungsi objektif yang kita punya. Nah, mari kita lakukan langkah-langkah tadi dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Kita buat garis 2x plus y sama dengan 8 dengan menentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, seperti biasa, kita buat x sama dengan 8. X sama dengan 0. Ya. Ketika x sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 plus y sama dengan 8. 2 dikali 0, 0, 0 tambah y berarti sama dengan 8. Berarti titik potong pada sumbu y yaitu 0,8. Kemudian kita buat untuk y sama dengan 0. Berarti 2x plus y sama dengan 8, y-nya diganti dengan 0. 2x tambah 0 ya 2x. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2, berarti x-nya 4. Ketika titik potong dengan sumbu x, berarti x-nya 4, y-nya 1. Maka titiknya 4,0. Sekarang kita buat gambar. Ya, kita buat gambar dan hubungkan titik 0,8 berarti 0,8 di sini. Kemudian titik 4,0 berarti 4,0 di sini. Kita tarik garis. Ini untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita akan uji titik 0,0 ya. Ketika kita masukkan uji titik 0,0, kita ganti x-nya 0, y-nya 0. 2 dikali 0, 0, 0, 0, 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 8 berarti benar. Berarti dari pertidaksamaan yang pertama, kita tahu kalau dia benar maka daerah penyelesaiannya di bawah sini. Nah, kita juga bisa kasih tips bahwa jika dia tandanya kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, daerah penyelesaiannya adalah daerah sebelah bawah atau sebelah kiri, kan? Dari garis yang ini dari sebelah kiri. Kemudian yang kedua, kita akan menggambar pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita buat x sama dengan 0, maka didapat y-nya 5, sehingga titik potongnya 0,5. Kemudian kita buat y-nya sama dengan 0, dapatlah x-nya 5, berarti titiknya 5,0. Kemudian kita menggambar 0,5 di sini 0,5, kemudian 5,0 di sini 5,0. Kita buat garis ya, kita buat garis. Nah, setelah dibuat garis seperti tadi lagi, kita uji titik. Uji titiknya kita ambil aja 0,0. Ketika 0,0 kita dapetin 0 kurang dari sama dengan 5. Benar ya? Nah, ketika benar, berarti daerah 0,0 ini 0,0 ini adalah daerah penyelesaian. Makanya kita arsir. Kita bisa lihat juga berarti ini kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kiri atau daerah sebelah bawah. Ya. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya ini ya. Ya, kita bisa tahu bahwa daerahnya ini. Sehingga
Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong dari dua persamaan yang kita buat tadi dari soal. Ya, 2x plus y sama dengan 8, kemudian x plus y sama dengan 5. Nah, kita mau eliminasi x, berarti kalau ini 2, ini 1, berarti ini dikali 1, ini dikali 2. Semuanya yang atas dikali 1, maka 2x plus y sama dengan 8. Yang bawah dikali 2, maka 2x plus 2y sama dengan 10. Kita kurang, 2x dikurang 2x habis, y dikurang 2y, min y, 8 dikurang 10, min 2. Berarti min y sama dengan min 2, maka y sama dengan 2. Kemudian eliminasi y, karena y-nya koefisiennya sudah sama, maka langsung kita kurang. Berarti 2x dikurang x sama dengan x, y dikurang y 0, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Maka kita dapat titiknya 3,2, x-nya 3, y-nya 2. Ya, titik potongnya yaitu 3,2. Nah, setelah itu kita gambar daerah penyelesaiannya. Ya, daerah penyelesaiannya dari 3 gambar tadi kita hubungkan jadi satu. Ini gambar yang pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian ini titik potongnya. Sehingga kita tahu, berarti daerah yang diarsir paling banyak adalah daerah penyelesaiannya. 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya adalah 1, 2, 3, 4. Titik-titiknya 0,0. Ya. Kemudian 0,5, kemudian 4,0, kemudian 3,2. Setelah kita dapat titiknya, kita masukkan ke fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya kan 4x plus 3y, maka diganti semuanya x-nya sesuai dengan yang ini, y-nya sesuai dengan yang ini. Sehingga kita dapat 0, 15, 16, 18. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Maka nilai maksimumnya yang paling besar adalah 8, 18. Nah, itulah tadi soal nomor 1, contoh nomor 1 tentang program linear. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Berarti kurang dari sama dengan tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 50. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 60. Berarti X paling banyak ya. Kemudian, sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 30 kg. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi tidak lebih dari 1.800 kg. Jika harga untuk setiap penumpang ada 800 untuk kelas utama dan untuk penumpang kelas ekonomi adalah 400, nah berarti 800 dan 400 ini nanti jadi fungsi objektif. Tentukan banyak penumpang masing-masing kelas agar memperoleh pendapatan maksimum. Nah, seperti langkah tadi, kita akan membuat model matematikanya, kemudian menggambar daerah penyelesaiannya dan menentukan titik-titik sudut daerah penyelesaian dari semua fungsi kendala. Kemudian, menentukan nilai maksimum dengan mensubstitusi titik-titik sudut daerah penyelesaian ke fungsi tujuan yang kita punya. Nah, kita akan membahas langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan tadi. Lihat, ada dua jenis kelas. Kita buat kelas utama dan kelas ekonomi. Bagasinya yang kelas ekonomi adalah kelas utama adalah 60, sedangkan kelas ekonomi dibatasi 30, ya. Kemudian tiketnya untuk kelas utama adalah 800, kelas ekonomi adalah 400. Nah, kemudian kita buat misalnya banyak penumpang kelas ekonomi adalah X. Kemudian banyaknya penumpang kelas utama adalah X. Kemudian banyaknya penumpang kelas ekonomi adalah Y, ya. Maka syaratnya untuk duduk kan tadi tidak boleh lebih dari 50 ya, berarti kurang dari. Maka kita buat per tidak samaannya adalah X penumpang kelas utama plus Y penumpang kelas ekonomi kurang dari sama dengan 50 penumpang. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 50. Kemudian syarat beratnya tadi kan kelas utamanya 60, kelas ekonominya 30. Maka kita bisa buat 60X plus 30Y kurang dari sama dengan 1.800 kg.
ya. Yang kilogram kita samakan dengan kilogram. Maka kita buat sederhanakan, sama-sama kita bagi 30, 60 bagi 30 2x, 30 bagi 30 1y, 1800 bagi 30 60. Maka kita dapat syarat berat atau fungsi salah satu fungsi kendalanya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Sedangkan fungsi tujuannya kita akan memaksimalkan pendapatan dengan kelas utamanya 800.000 dan kelas ekonominya 400.000. Maka 800.000 X plus 400.000 Y sebagai fungsi tujuan. Jadi model matematikanya kita punya X plus Y kurang dari sama dengan 50, 2X plus Y kurang dari sama dengan 60, X lebih dari sama dengan 8, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi tujuan adalah 800.000 X plus 400.000 Y. Nah, langkah yang kedua, kita akan membuat daerah penyelesaiannya. Seperti biasa, ketika X plus Y kurang dari sama dengan 50, maka kita buat persamaan biar gampang. Kita misalkan X sama dengan 0, didapatkan Y-nya 50, maka titiknya 0,50. Kemudian kita buat misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya dapat 50, maka titik potongnya adalah 50,0. Kita buat garisnya 0,50 dan 50,0, kita tarik garis. Ya, karena kurang dari pasti daerah penyelesaiannya daerah bawah sebelah kiri. Dengan mana? Dengan menguji titik. Nah, seperti biasa tadi, kita uji titik, ternyata benar kan? 0 kurang dari sama dengan 50 ketika kita uji titik 0,0. Sehingga kita dapat gambarnya kan 0,0 di sini. Sedangkan di sini dia bilang benar, maka daerah dari garis ini adalah benar sebelah sini. Ya, seperti tips saya tadi, kurang dari sama dengan berarti daerahnya sebelah kiri atau bawah. Kemudian kita gambar yang kedua, 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Seperti biasa tadi, ketika x-nya sama dengan 0, maka didapat y-nya sama dengan 60. Maka titik potong dengan sumbu y-nya 0,60. Ketika y-nya sama dengan 0, maka kita dapat x-nya 30. Berarti titik potong sumbu x-nya 30,0. Kita buat garisnya 0,60 dan 30,0. Ini kita tarik garis. Kemudian kita uji titik. Ketika diuji titik 0,0 maka benar 0 kurang dari sama dengan 60. Berarti daerah penyelesaiannya sebelah mana? Sebelah kiri atau bawah. Sini ya. 0, titiknya sini berarti daerahnya sebelah sini. Kemudian daerah untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0 seperti tadi. Daerahnya berarti sebelah sini di kuadran 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eliminasi dan substitusi untuk mencari titik potong dari persamaan X plus Y sama dengan 50 dan 2X plus Y sama dengan 60. Seperti biasa, kita eliminasi sumbu X, eliminasi X ya, sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 40. Kemudian kita eliminasi Y, seperti biasa yang kita lakukan. Kita dapatkan X-nya 80, X-nya 10, ya. Jadi ketika eliminasi X dapat Y-nya 40, ketika eliminasi Y, X-nya dapat 10. Jadi titik potongnya adalah 10,40. Nah, setelah itu kita gambar semuanya dari yang langkah 1 sampai langkah 5 ke dalam satu bentuk gambar. Sehingga kita tahu daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir paling banyak nih. Daerah yang paling diarsir paling banyak melewati titik in 1, 2, 3 dan titik 0,0 di sini. Ya, sehingga kita dapat masukkan titiknya 0,0, kemudian 0,50, kemudian 10,40 dan 30,0. Sehingga kita hitung masukkan ke dalam fungsi tujuan diganti ke X dan Y-nya. Didapatkanlah ketika titik sudutnya 0,0 maka nilainya 0. Nilai maksi 0. Kemudian 30,0 dapatlah 24 juta, kemudian 10,40 dapatlah 24 juta juga, kemudian 0,50 dapatlah 20 juta. Nah, sehingga untuk memaksimumkan nilai maksimum kita tahu bahwa 24 juta.
Berarti ketika 24 juta, kita dapat katakan ketika banyaknya penumpang kelas utamanya 10 dan kelas ekonominya 40. Atau ketika kelas utamanya 30 dan tidak ada penumpang kelas ekonomi karena dia 0. Ya, gampang kan? Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Berikut saya berikan latihan soal 1-4, silakan dikerjakan di buku berpetak latihanmu. Selamat mengerjakan dan, dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.